Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Konotasi ID yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, itu Bapak Jaka Kusmartata SMM, telah ada di depan kita. Kita akan berbincang mengenai leadership dan peran-peran bea cukai serta harapan kita terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya ke fungsi tugas kepabeanan yang ada di wilayah, khususnya di tugas Bapak dari Pak Jaka Kusmartata SMM. Kita lebih awal mungkin kita akan berbincang santai saja Pak Jaka tentang bagaimana kepabeanan itu, khususnya fungsi-fungsi di dalam membantu pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah bagian selatan. Mungkin itu dulu pembuka dari pembicaraan diskusi kita, Pak. Baik, terima kasih dulu kepada Pak Dr. Sofyan dan tim ya, dan Dr. Bahtiar dari konotasi.co.id ya. Kami merasa mendapat kebanggaan untuk bisa turut tampil di dalam agenda acara konotasi.co.id dalam rangka tentu mensosialisasikan yang lebih luas kepada seluruh audiens konotasi ini agar mereka bisa semakin mengenal kami ya, terutama kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan ini. Dan kalau boleh saya memperkenalkan diri, saya selaku Kepala Kantor Wilayah 1 tahun belakangan ini di Makassar. 1 tahun, Pak. Ya, 1 tahun ini, dan sangat membanggakan ya kami bisa berturut serta membangun pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, karena sesuai dengan wilayah kerja Bea Cukai itu Sulbaksel ya, bukan Sulsel. Kalau Sulsel itu Provinsi Sulawesi Selatan, kalau Sulbaksel itu berarti 3 provinsi wilayah kerjanya, yaitu Sulawesi Selatan itu sendiri, yang kedua Sulawesi Tenggara yaitu Kendari, dan yang ketiga Sulawesi Barat. Itu provinsi, Pak. Ya, jadi kalau kami boleh informasikan, kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai atau kantor bea cukai di bawah Kanwil Sulawesi Bagian Selatan itu ada 4, Pak Sofyan, yaitu ada kantor Makassar, yang kedua kantor Parepare, yang ketiga kantor Malili. Malili itu adanya di Sorowako sana, yang dekat dengan perusahaan PT Vale sebagai eksportir nikel yang cukup besar di wilayah ini. Dan yang keempat adalah kantor Kendari. Jadi ada 4 kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Nah, saya sangat gembira juga karena kita bertemu di momen penghujung tahun nih, akhir tahun 2024 ya. Jadi ini juga sebagai wahana bagi kami untuk melakukan refleksi atas kerja keras dan dedikasi dari teman-teman bea cukai juga di wilayah Sulbaksel, sehingga kita alhamdulillah bisa menutup kerja atau kinerja tahun 2024 ini dengan baik. Artinya capaian-capaian target yang sudah ditetapkan dari pusat itu alhamdulillah tercapai dan bahkan lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan, terutama penerimaan yang terkait dengan bea cukai ya. Karena kalau terkait dengan bea cukai barangkali masyarakat perlu memahami juga, kita itu terkaitnya dengan bea masuk, terkait dengan barang impor, terkait dengan bea keluar untuk barang ekspor, dan terkait dengan cukai. Nah, cukai ini yang dikenal ya di masyarakat yang mayoritas atau dominan adalah cukai hasil tembakau atau rokok. Jadi kalau ada teman-teman yang merokok itu tentu membayar cukai yang cukup besar. Ya, secara nasional itu targetnya cukai itu bisa sampai 260 triliun setiap tahun. Dari rokok saja? Dari rokok saja.
dari rokok dan jenis dan sejenisnya, ya, ada tembakau iris dan seterusnya. Nah, itu di bea cukai. Yang paling dekat dengan masyarakat, hampir banyak orang adalah cukai. Itu terkait dengan pajak untuk konsumsi rokok tadi. Itu kira-kira. Oke, Pak Jaka, masyarakat kita ini kan banyak mengenal kepabeanan cuma dua hal saja sebenarnya. Dari sisi pelayanan ini masyarakat mungkin belum terlalu paham. Ya. Tapi dalam sisi pengawasan, misalnya orang tahunya kepabeanan dan dengan penegakannya ini kan hal ini yang sering bahwa di cukai itu penegakannya kalau mau masuk keluar barang itu lewat cukai. Betul. Kan gitu. Betul. Masyarakat ini di sisi pelayanan mungkin belum terlalu tersosialisasi tentang fungsi-fungsi pelayanan di kepabeanan itu. Ya. Bagaimana kiat Bapak untuk memberi pemahaman sesuai masyarakat tentang pelayanan itu, Pak? Iya, terima kasih. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak Sofyan, ya, itu kami manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau selama ini masyarakat cenderung lebih paham bahwa bea cukai itu adalah petugas yang ada di bandara atau mungkin pelabuhan gitu ya. Petugasnya bedanya apa dengan KSOP, dengan imigrasi, dengan karantina, dengan yang lain-lain. Bedanya apa? Nah, ini kami kalau untuk bea cukai itu memang adalah unit vertikal yang menjadi salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan. Jadi bukan perhubungan, bukan Kemenkumham atau imigrasi, ya, bukan karantina, tetapi adalah unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang fungsi utamanya itu pokoknya ada 4, Pak Sofyan. Ada 4. Jadi yang pertama, tadi seperti yang sudah saya ceritakan sedikit, kita fungsi utama yang pertama adalah revenue collector. Revenue collector itu yang terkait dengan tugas penerimaan. Penerimaan apa? Penerimaan pajak, terutama pajak internasional dan cukai. Pajak internasional itu adalah yang terkait dengan bea masuk. Bea masuk itu atas barang-barang impor, dan kemudian bea keluar yang terkait dengan barang ekspor. Nah, yang terkait dengan bea masuk itu apa? Bea masuk itu kalau ada barang. Jadi kalau bea cukai itu, Pak Sofyan, berkaitannya dengan barang, lalu lintas barang, bukan orang. Atau bukan kendaraan yang di jalan-jalan, bukan. Tapi yang terkait lalu lintas barang, impor maupun ekspor. Artinya barang yang masuk ataupun yang keluar dari wilayah perbatasan Indonesia ini. Atau kami mengenalnya dengan istilah daerah pabean. Nah, kalau ada barang yang wajib dikenakan pajak menurut undang-undang maupun ketentuan yang berlaku harus membayar bea masuk, maka kami wajib mengenakan bea masuk. Nah, termasuk barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang dari luar negeri. Nah, itu yang biasa terjadi di masyarakat, karena kadang-kadang, mohon maaf ya, netizen ini belum terlalu memahami ketentuan yang diwajibkan dalam undang-undang, maka perlu bagi kami untuk memberikan penjelasan itu dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat semua. Seperti itu fungsinya, ya, memungut biaya masuk, memungut biaya keluar, itu adalah salah satu fungsi. Tadi kan fungsi ada 4 ya. Pertama, revenue collector, mengumpulkan penerimaan untuk negara, di mana nanti penerimaan ini akan dimasukkan sebagai pendapatan negara di dalam APBN, dan tentu fungsinya sebagaimana kita ketahui nanti fungsinya adalah untuk membiayai pembangunan kita. Yang kedua, selain revenue collector, juga fungsi community protector. Fungsi kedua ini itu juga fungsi yang tidak kalah pentingnya, Pak Sofyan, ya, dan teman-teman semua, bahwa bea cukai itu karena posisinya adalah sebagai petugas atau guardian, penjaga perbatasan negara, sebagai pintu gerbang keluar dan masuk barang terutama dari dan ke Indonesia, maka fungsinya menjadi sangat strategis untuk melindungi masyarakat. Melindungi terhadap apa? Terhadap masuknya barang-barang ilegal. Barang-barang ilegal itu ya bisa barang yang dilarang, atau barang yang berbahaya, atau barang yang diatur, dibatasi. Ya, makanya kami mengenalnya dengan istilah larta. Ada yang dilarang, ada yang dibatasi.
dengan ketentuan tata niaga. Ada istilahnya LANTAR. Nah, barang yang dilarang misalnya apa? Kalau ada orang bawa senjata, mungkin yang terkait dengan kejahatan transnasional seperti terorisme, ya. Kemudian barang yang tidak boleh dimasukkan juga dilarang seperti narkotika, NPB, narkotika prekursor, ya kan, barang-barang yang membahayakan kepentingan kesehatan anak bangsa. Itu wajib untuk kita tertibkan, amankan. Kemudian juga barang-barang yang terkait dengan regulasi perdagangan, misalnya impor barang kimia. Nah, barang kimia ini kan macam-macam. Kalau dirakit lagi, bisa jadi nanti jadi narkotika juga, sabu-sabu atau apa, atau menjadi bahan peledak, itu bisa jadi. Nah, itu makanya kita awasi. Makanya harus ada nanti persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Termasuk barang kena cukai yang dimasukkan ke Indonesia misalnya tidak memenuhi kriteria yang harus dikenakan cukai. Misalnya apa? Belum dilekati pita cukai misalnya, atau belum dibayar cukainya. Tentu ini menjadi barang yang ilegal sehingga harus kami tertibkan sebelum itu dipenuhi persyaratannya. Itu contoh. Fungsinya ya tadi untuk lebih mengamankan tadi konsumen-konsumen di Indonesia, bahkan juga untuk menjaga apa equal treatment ya. Kalau barang di Indonesia dipungut, kalau barang impor tentu juga dipungut. Atau kalau yang barang legal mereka membayar cukai atau pajak, yang barang apapun yang akan dikonsumsi juga harus membayar pajak. Itu namanya equal treatment, fungsi dari perlindungan kepada masyarakat kita. Bahkan perlindungan masyarakat tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada industri dan perdagangan itu sendiri. Karena para produsen barang yang diimpor itu kan juga menjadi pesaing, ya kan? Mereka harus bersaing dari sisi harga, sehingga kalau yang satu dikenakan, yang satu juga harus dikenakan dengan tarif yang sama. Itu community protector. Kemudian yang ketiga, Pak Sofyan, adalah fungsi trade facilitator. Trade facilitator yang tadi saya juga cerita sedikit, kalau bea cukai itu fungsinya adalah memastikan agar barang yang diimpor dan diekspor itu selain memenuhi ketentuan juga mudah. Artinya cepat, ya, dilayani, tapi tidak mengurangi aspek keamanan, pengawasan. Nah, disitulah nyetelnya bagaimana kita mencari fine tuning agar barang yang masuk keluar itu lancar sesuai kebutuhan dari pemilik barang. Kalau itu barang impor, kalau itu barang ekspor ya untuk melayani ekspor kita ke luar negeri supaya mudah dan berdaya saing di dunia internasional, di global market dan seterusnya. Itu trade facilitator. Ada lagi terakhir tadi adalah industrial assistant. Bagaimana bea cukai itu memberi pelayanan agar menciptakan iklim yang kondusif untuk industri kita agar berkembang. Misalnya kalau orang impor diperiksa, kemudian di sini ada industri yang sudah besar yang bisa diawasi dengan baik proses bisnisnya, maka impor dari luar negeri ke pelabuhan kita itu bisa dilakukan percepatan, sehingga pemeriksaannya di pelabuhan bisa cepat, mudah, tapi nanti lebih pertanggungjawabannya dilakukan di industri yang bersangkutan. Nah, ini kan mempercepat proses, mempermudah proses, bahkan diberikan fasilitas fiskal. Mereka ditangguhkan biaya masuknya. Untuk kawasan berikat misalnya. Maka ditangguhkan biaya masuknya. Sehingga mereka bisa menghemat cash flow. Artinya nanti kalau produksinya itu kemudian diekspor ke luar negeri, maka biaya masuk bahan baku dan bahan penolong yang ditangguhkan tadi itu bisa dibebaskan. Nah, ini kan salah satu bentuk fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kepabeanan dan cukai untuk membantu industri agar mereka bisa bernapas sedikit longgar untuk cash flow-nya ya, sehingga bisa membiayai apakah riset, pengembangan industri itu sendiri, bahkan untuk reinvest dalam pengembangan industri yang bersangkutan. Saya kira ini adalah fungsi-fungsi yang boleh diketahui oleh masyarakat luas, bahkan bukan boleh tapi harus diketahui oleh masyarakat, sehingga peran kontribusi bea cukai dalam pembangunan, dalam transformasi ekonomi bersama-sama dengan
masyarakat baik pemerintah daerah maupun pelaku industri atau usaha itu bersama-sama membangun ekonomi masyarakat. Baik Pak Jaka. Pemirsa sekalian, masih ada Pak. Ini kan 3 provinsi luar biasa luas, lumayan luas ini Pak. Tempat yang Pak Jaka koordinasi. Iya. Dan 3 provinsi bertumbuh di Indonesia Timur nih. Iya. Industri nikel dan lain-lain tambang itu lagi tumbuh di 3 provinsi. Iya. Bagaimana kiat-kiat Pak Jaka sebagai kepala wilayah menjaga kinerja personil di 4 kantor tadi yang Bapak sampaikan, supaya kinerja mereka bisa lebih bagus lagi ke depan di tahun 2025? Ya, alhamdulillah saya ditempatkan di sebuah wilayah yang menjadi pintu gerbang Indonesia bagian timur ya. Karena Makassar ini juga melayani ekonomi sejak Sulawesi, Maluku, bahkan Papua. Itu kalau barang yang datang dari Jakarta atau Surabaya, itu menjadi gerbang perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Ini adalah sebuah tugas yang menantang khususnya bagi kami seorang bea cukai. Dan kami harus mengkoordinasi dengan 3 wilayah provinsi tadi, maka dengan jumlah SDM kami yang kira-kira berjumlah kurang lebih 350 lebih orang di kantor wilayah maupun 4 kantor bea cukai di bawah kantor wilayah Sulawesi tadi, ini tentu tugas yang sangat menantang. Dengan segala keterbatasan, tentu saya sebagai pimpinan di sini sangat melihat berbagai pertimbangan agar tugas-tugas yang dibebankan atau diamankan kepada kami ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentu kita bisa memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada ya, baik itu teknologi, anggaran yang tersedia, maupun kita tutup dengan sinergitas, dengan kolaborasi, kerjasama dengan semua stakeholder, terutama aparat penegak hukum ya. Kalau kita mengawasi perbatasan, berarti di situ ada TNI, ada Polri, kalau wilayah laut ya Angkatan Laut dengan Lantamal, maupun instansi-instansi terkait lainnya, ya seperti BNN kalau pengawasan narkotika tadi, ya BNN provinsi, kemudian juga pelabuhan dengan KSOP, dengan Pelindo, kemudian dengan Barantin, ya Badan Karantina Indonesia, sehingga mempermudah kerja-kerja yang kalau itu kita kerjakan sendirian, mungkin akan terasa lebih berat, ya. Saking semangatnya nih. Kalau kita harus kerjakan sendiri pasti lebih berat baik dari sisi tantangannya, dari sisi informasi, dari sisi sarana prasarana, bahkan penguasaan teknologi maupun penguasaan lapangan. Apalagi kita harus mengawasi misalnya beredarnya konsumsi barang kena cukai ilegal seperti rokok. Gimana cara mengawasinya? Maka kita bekerjasama dengan pihak-pihak instansi terkait yang bisa memberikan informasi kepada kami. Jadi tidak perlu melakukan patroli 24 jam di wilayah 3 provinsi tadi tentu, tapi kita bisa memanfaatkan sinergi yang ada sehingga kita bisa bekerja secara targeted, mendapatkan informasi yang valid, yang terverifikasi, sehingga kita bisa mencari kerawanan atau titik-titik rawan di mana beredarnya rokok ilegal itu sehingga bisa kita atasi dengan baik. Itu salah satu contohnya. Lebih dalam dari itu, kita juga terus berkoordinasi secara internal. Jadi saya selaku pimpinan tentu harus menjalankan pertimbangan strategis ya untuk melakukan pelayanan dan penguatan pengawasan agar teman-teman semua untuk memastikan bisa bekerja lebih baik tanpa atau dengan diawasi secara langsung dari pimpinannya, tetapi bisa berkinerja, bisa berdedikasi dengan baik. Itu harapan saya. Baik, Pak. Oke, masih ada yang saya konfirmasi Pak. Tadi berkaitan dengan kolaborasi ini. Ada nggak program Pak Jaka yang bisa kolaborasi stakeholder seperti media, siswa, pemuda, yang Bapak punya program di wilayah Bapak ini? Baik, terima kasih Pak Sofyan. Jadi saya diingatkan, bea cukai sangat banyak
punya program yang terkait dengan stakeholder. Kalau tadi saya cerita banyak lebih kepada aparat penegak hukum. Selain itu, kami juga banyak program, baik program kepada media. Kami tahun kemarin 2024 itu banyak melakukan media gathering. Jadi kita undang media-media mainstream di wilayah Sulawesi Selatan terutama untuk bisa mendengarkan tadi kinerja kita, fungsi-fungsi kepabeanan dan cukai yang kita jalankan, manfaat-manfaatnya, bahkan transformasi ekonomi yang berjalan dari tugas-tugas kepabeanan dan cukai ini. Nah, ini sangat penting supaya kita teramplifikasi ya, apa yang kita kerjakan. Kita tidak ingin hanya bekerja dalam silent, masyarakat tidak tahu. Terutama tadi penumpang-penumpang yang baru datang dari luar negeri, belum tahu ketentuan-ketentuan yang penting yang harus diketahui oleh mereka. Kemudian bagaimana kalau mengkonsumsi barang kena cukai. Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita lakukan edukasi melalui media-media tadi, baik secara online maupun yang media mainstream lainnya. Bahkan kita juga ke TVRI, ke RRI, dan hari ini kan kita ketemu dengan teman-teman konotasi, dengan Pak Dr. Sofian dan teman-teman ini. Terima kasih sekali sebagai wahana bagi kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat luas, mensosialisasikan apa yang dilakukan oleh Bea Cukai dan kinerja yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, ke depan juga, bahkan kemarin juga kita melakukan custom visit kampus. Kita ke Unhas, kita ke UN, Universitas Negeri Makassar, UNM, kita ke UMI, kita ke Universitas Kristen Paulus Makassar, dan berbagai pihak. Bahkan kita di Kemenkyu mengajar itu sampai ke tingkat SMA, SMP, SD. Kita juga masuk ke pesantren IMIM. Kita juga ikut hadir dalam kegiatan UMKM. Kita ikut hadir dalam kegiatan Hari Santri. Ikut menyemarakkan Hari Santri, memperkenalkan tugas dan fungsi Bea Cukai agar teman-teman santri itu juga bisa mengetahui apa sih tugas petugas Bea Cukai di lapangan yang seringkali muncul dalam lalu lintas barang masuk maupun barang keluar dari Indonesia, seperti itu. Dan tentu semua pihak ya, termasuk Pemda. Ya, kami waktu itu juga mengunjungi Pemda Sulawesi Selatan, bertemu dengan Pak Sekda, bahkan juga tidak jarang bertemu dengan Pak Gubernur untuk sekedar menyampaikan program-program Bea Cukai dan berkolaborasi. Dan saat ini kami juga menjalin MOU, baik dengan APH tadi ya, TNI Polri, BNN, Kejaksaan Tinggi, maupun dengan Pemda Sopeng. Kita membina program NIHT, Sentra Industri Hasil Tembakau. Di sana mereka menyediakan lahan, kemudian kita bina industrinya, datang bersama-sama industri yang memproduksi satu barang yang sejenis, sehingga satu mesin bisa dikerjakan bareng-bareng dengan modal yang lebih ringan, tapi mereka bisa memproduksi hasil tembakau khusus yang asli dari Sulawesi Selatan. Karena pangsa pasar konsumsi rokok di Sulawesi Selatan kan sangat luas ya, masih sangat luas. Alangkah baiknya kalau bisa disubstitusi dengan produk-produk yang diproduksi dari Sulawesi Selatan itu. Itu antara lain sampai ke sana tugas-tugas kita. Juga kita MOU tadi dengan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan ya, dengan Pak Sekda waktu itu menandatangani MOU untuk istilahnya kalau kami itu operasi gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Selatan. Kita bekerjasama dengan Pamong Praja ya, untuk mencari rokok-rokok ilegal yang dijual di masyarakat umum. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya, oke Pak Jaka, tentu di akhir tahun ini sekarang tanggal 31 2024, tentulah kita memiliki harapan besar untuk 2025. Kami ingin ada statement dari Pak Jaka untuk harapan-harapan Pak Jaka, khususnya di bidang tugas Pak Jaka dan masyarakat yang menjadi stakeholder bekerjasama. Itu apa harapan besar Pak Jaka
ke depan ini tahun Ya, 2025? baik, harapan kami ke depan tentu kita ingin melanjutkan bahkan meningkatkan keberhasilan yang sudah kita raih pada tahun 2024 secara internal eksternal. Internal untuk teman-teman Bea Cukai, ya kami mengharapkan istilahnya ada idiom great leader create leader, not follower ya. Pemimpin yang baik itu menghasilkan banyak pemimpin berikutnya. Artinya ada regenerasi, ada kemampuan kompetensi, ada kinerja yang lebih baik, prestasi yang ditunjukkan, sehingga kami bisa melaksanakan tugas atau amanah itu dengan hati, dengan gembira, dengan bahagia. Tidak berpikir yang lain-lain gitu ya. Sehingga dia fokus berprestasi. Itu harapan kami ke dalam. Kemudian eksternal tentu kami juga mengajak merangkul semua pihak, semua stakeholder, baik aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain seperti media, seperti hari ini yang kita lakukan ini, maupun kepada kampus, kepada Pemda, dan kepada pengusaha itu sendiri, kepada asosiasi. Juga kemarin kita banyak berdiskusi dengan mahasiswa juga. Itu bagaimana industri perdagangan itu bisa maju, kami bisa membantu proses bisnisnya dan seterusnya. Sehingga harapannya mari kita meningkatkan dukungan dari masyarakat luas untuk bisa membantu tugas-tugas kami dalam melaksanakan fungsi utama yang 4 tadi. Saya kira demikian, Pak Surya. Terima kasih Pak Jaka. Demikian pemirsa, tadi kita bincang dengan Pak Kepala Wilayah DJBC Sumbangsel, Sulawesi bagian selatan. Sulawesi bagian selatan, Bapak Jaka. Dan tadi sudah disampaikan banyak hal tentang fungsi dan tugas DJBC, dan itu ternyata sangat membantu informasi ini kepada masyarakat berkaitan dengan fungsi-fungsi dan tugas layanan yang ada di DJBC ini. Harapan besar kita bahwa Pak Jaka menyampaikan tadi, pemimpin yang baik tentulah melahirkan pemimpin berikutnya yang lebih baik lagi. Amin. Itu yang perlu kita garis bawahi, dan kami mengucapkan selamat Pak Jaka, selamat tahun baru. Iya. Kami dari konotasi.co.id berharap kolaborasi ke depan dengan stakeholder termasuk dengan media bisa lebih bagus lagi, bisa lebih terbuka lagi di kerjasama yang lebih baik ke depan. Demikian. Saya boleh hadiahkan pantun nggak untuk? Boleh, silakan Pak. Iya. Ada pantun dari Pak Jaka untuk pemirsa konotasi.co.id. Silakan Pak. Kalau ada yang bertanya-tanya, biasanya ada maunya. Terima kasih atas semua support dan dukungannya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Amin. Ya, ditutup dengan pantun tadi. Demikian pemirsa konotasi.co dari seluruh Indonesia. Semoga pada kesempatan berikut kita masih bisa bertemu dengan Pak Jaka dan teman-teman yang lain untuk memberikan informasi kepada kita semua. Demikian kita akhiri bincang ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.